Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Ini video yang ketiga, insya Allah tayang juga hari Selasa. Langsung aja, gua ingin news update. Gua ambil dari thepeopleperson.com ya. Ini mengabarkan David Ornstein, ini salah satu jurnalis olahraga juga, mengatakan atau memberikan bocoran dalam tanda kutip kapan kurang lebih Manchester United ini akan mengumumkan manajer selanjutnya ya. Agak beribet sedikit, sorry. Tier 1 jurnalis atau jurnalis lapisan utama, lapisan 1 atau kelas 1, David Ornstein mengatakan hari ini Manchester United akan mengumumkan manajer selanjutnya sebelum akhir bulan Maret. Wow. Ini disebutkan juga sang manajer walaupun sudah diumumkan nanti ya di akhir bulan ini tidak akan langsung secara ofisial mengambil alih tim sampai dengan akhir musim. Nah, ini berarti kemungkinan kenapa? Karena sang manajer masih menangani sebuah tim. Wah, ini kan ya jujur aja kan kita sudah tahu ya calonnya kan calon terkuatnya dua nih, Pochettino dan juga Ten Hag, di mana dua-duanya masih menukangi timnya masing-masing, ya kan. Tapi ini juga akan membantu tim untuk menentukan masa depan, terutama kaitannya dengan masalah kontrak, ya kan. Lalu juga transfer yang akan dilakukan untuk menghadapi musim depan, dan ini akan lebih mudah dilakukan kalau sudah tahu siapa manajer selanjutnya. Dan ini sudah sering dibahas juga di media, ya kan. Dikatakan kepada Sky Sports, si David Ornstein mengatakan Manchester United akan berusaha untuk menyelesaikan tentang proses manajer baru ini secepatnya. Mereka akan melakukannya ini di minggu-minggu ke depan, idealnya sebelum akhir bulan Maret. Itulah kenapa mereka mempercepat proses. Mereka they were meeting candidates. Mereka sudah menemui kandidat tersebut ya, dan mereka sudah memperpendek listnya atau daftar dari calon tersebut ya, dengan harapan akan segera menentukan kandidat tersebut secepatnya, karena manajer selanjutnya ini akan menjadi bagian kunci dari keputusan atau proses membuat keputusan tentang masalah squad atau membangun squad untuk musim depan. Ya, sesuai dengan yang disebutkan juga. Karena memang kan gue pernah kalau nggak salah bikin video soal masalah Fabrizio Romano yang mengatakan keputusan penting bagi Manchester United terkait manajer baru, karena itu tadi banyak sekali faktor yang terkait dengan manajer baru ini, perpanjangan kontrak, siapa saja yang tidak diperpanjang, siapa saja yang akan diincar, dan lain-lain. Ini kaitannya dia juga harus punya hubungan yang bagus dengan Ralf Rangnick, ya kan, dan lain-lain yang menurut gue project-project yang akan dibangun di Manchester United juga, jadi cukup kompleks ya. Nah ini yang menarik nih, kita juga harus memperkirakan kalau dia akan membangun tim kepelatihan yang baru juga. Itulah kenapa Mauricio Pochettino dan juga Erik Ten Hag ya, ini bukan sesuai dengan urutan favorit, telah menjadi kandidat utama ya, dan ada juga beberapa kandidat yang lainnya seperti Julian Lopetegui dan juga Luis Enrique, dikabarkan demikian. Ya langsung aja kalau gue lihat, yes, jadi tidak ada disebutkan kalau hierarchy are believed to favor the German, nothing that to member. Okay, Sir Alex Ferguson dan juga para pemain dikabarkan lebih prefer Pochettino, tapi kalau manajemen ini lebih menyukai Erik Ten Hag. Kalau gue artikan sih kurang lebih demikian ya. Tergantung menurut dia siapa yang akan didengar ini dari board directors nanti untuk membuat keputusannya. Jadi dua-dua ini punya orang-orang yang memfavoritkan kandidat-kandidat tersebut ya. Menurut gue ini cukup menarik. Di Manchester United juga dikabarkan
harus membayar kompensasi yang cukup besar nih kalau ingin mengambil Mauricio Pochettino, tapi tidak dengan Erik ten Hag yang dikabarkan akan lebih murah untuk menebusnya dari Ajax. Wow, ini cukup mengejutkan juga ya. Bahkan dikabarkan kalau saja Ornstein ini betul ya, wah ini yang menarik nih. Pengumuman manajer Manchester United akan terjadi kurang lebih 11 hari mendatang. 11 hari mendatang berarti sebelum menghadapi Leicester kita sudah bisa tahu nih siapa yang akan jadi manajernya. Ini cukup menarik ya. Ten Hag bisa jadi yang kemungkinannya lebih besar daripada Pochettino. Walaupun Pochettino ada kemungkinan akan dipecat ya akhir musim ini oleh PSG, tapi sepertinya tidak akan terjadi lebih cepat. Artinya kalau memang dia akan dipecat oleh PSG ini sepertinya akan terjadi akhir musim, bukan sebelum musim berakhir ya. Oleh karena itulah kalau memang Manchester United ingin mengambil, tadi gue udah bahas sebelumnya ya, mengambil Pochettino maka harus membayar kompensasi, sementara Ten Hag ini dikabarkan akan lebih murah. Wow. Nah, langsung aja kesimpulannya, berarti dari David Ornstein yang menurut artikel ini tadi di hariannya disebutkan ada thepeopleperson.com. Kalau akan diumumkan manajer baru ini selama 11 hari ke depan ya. Artinya sebelum April, sebelum menghadapi Leicester, berarti kalau gue bisa bilang manajer baru ini akan diumumkan, sekalipun ya dia tidak akan langsung bekerja. Tapi yang paling tidak dengan disebutkannya atau di ofisialkannya manajer baru nanti, pemain-pemain yang sekarang ada, yang kontraknya akan berakhir, ini sudah bisa merencanakan juga apakah dia tetap akan di Manchester United atau tidak. Pun juga pemain-pemain yang diincar oleh Manchester United sudah bisa memutuskan apakah mereka mau datang ke Manchester United atau tidak. Dan menurut gue ini sangat penting mengingat, ketidakpastian Manchester United akan tampil di Liga Champions atau tidak musim depan, ya. Otomatis ketidakpastian ini juga akan mempengaruhi ya kan pemain-pemain yang akan stay, yang akan cabut dari Manchester United ataupun juga yang akan datang ke Manchester United. Kalau pelatihnya si A atau si B atau bahkan si C. Jadi menurut gue ya, gue sepakat sih dengan langkah manajemen, memang harus secepatnya ya diumumkan. Dan sampai saat ini sih kalau dikabarkan oleh David Ornstein, sepertinya calon favorit itu adalah dan ini yang kalau gue artikan ya, atau opini gue sih setelah membaca artikel tadi, ya memang seorang Erik ten Hag itu yang akan jadi favorit di atas Mauricio Pochettino dan juga calon-calon lain macam Julian Lopetegui ataupun juga Luis Enrique. Tapi yang harus gue tekankan ya, kalau gue sih secara pribadi, siapapun yang akan jadi manajer, dan ini tidak pernah bosan-bosan gue ulangi, pasti akan gue dukung 110%. Mau itu Pochettino, mau itu Erik ten Hag, maupun Lopetegui ataupun Luis Enrique ataupun yang lain bahkan ya. Karena yang gue dukung Manchester United. Makanya ketika gue baca sosial media lalu ada yang mengatakan, wah kalau calonnya si A gue gak mau nonton Manchester United lagi, kalau calon si B gue gak mau nonton Manchester United lagi. Lah, sebenarnya yang didukung ini Manchester United atau sama manajer ini kan aneh gitu. Kalau menurut gue sih aneh ya, tapi ya mungkin orang punya pendapat masing-masing ya, terserah. Cuman menurut gue, kalau gue sih siapapun, gue pasti akan tetap selalu mendukung Manchester United. Gue akan selalu, insya Allah selalu nonton Manchester United, karena ya itu yang selalu gue lakukan hampir beberapa tahun ya. Jadi menurut gue ya nggak akan ada pengaruhnya sama sekali. Gue selalu akan berada di belakang sang manajer siapapun itu. Cuman menurut gue cukup menarik aja sini, karena selama berapa tahun ya, 8-10 tahun terakhir ini belum pernah ada perebutan kandidat manajer Manchester United yang cukup panas, cukup intens seperti saat ini nih, mencari pengganti permanen dari seorang Ole Gunnar Solskjaer. Mungkin dulu pernah ya, ketika zamannya Sir Alex Ferguson baru-baru mengumumkan pensiun, ketika masih ramai ya kan di media siapa calon penggantinya. Gua masih ingat pada saat itu kalau tidak salah calon terkuatnya itu ada 2, David Moyes dan juga Jose Mourinho ya. Walaupun terakhir ternyata yang mendapatkan posisi adalah seorang David Moyes. Itu cukup intens. Tapi setelahnya kan tidak pernah lagi nih dari Louis van Gaal ya kan, sudah diketahui dulu memang calon tunggalnya hanya Louis van Gaal. Pun juga ketika Louis van Gaal digonjang-ganjingkan akan selesai, calonnya tuh sudah cuman si Jose Mourinho ini juga gitu loh.
Yang agak sedikit beda adalah ketika Jose Mourinho dipecat, karena pada saat itu yang ada kan interim ya kan, caretaker Ole Gunnar Solskjaer. Dan nah sekarang ini nih, jadi ditambahin juga kan di sosial media, di media juga, wah seperti kayak idol ya. Kalau menurut gua kayak ajang idol bener. Jadi cukup panas, cukup intens. Tapi gua pribadi juga beranggapan nih, ringan amatiran ala gua ini sangat-sangat krusial sang manajer ini ditunjuk saat ini ya. Karena ini akan sangat berkaitan dengan soal masalah kesiapan tim untuk menghadapi musim depan. Dalam arti bukan ngomong taktik strategi permainan dulu, tapi itu tadi kontrak pemain ya kan pasti harus diberesin dulu, diperpanjang atau tidak siapa-siapanya ini. Dari sisi pemain pun juga demikian, tahu dia akan masuk skema atau tidak kira-kira ini dengan pemainnya, dengan pelatih yang baru ini atau manajer yang baru ini. Pemain-pemain yang diincar yang akan didatangkan oleh Manchester United pun juga demikian, sudah bisa mereka-reka ya kan, ataupun calon pemain juga bisa mulai mungkin melakukan pendekatan kepada sang calon manajer ini kan, bisa jadi supaya wah gue bawa dong ke Manchester United, bisa jadi kan demikian. Ya, banyak sekali faktor yang terkait dengan manajer baru dari Manchester United ini yang kabarnya kan diumumkan sebentar lagi. Kurang lebih demikian news update ringan amatiran ala gua. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap jaga kesehatan. Gua doakan semuanya murah-murah rezeki, sehat-sehat selalu sekeluarga pastinya. Jangan lupa like, subscribe dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.